Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang banyak membahas seputar PPG. Nah, kali ini saya bercerita tentang proses pelaksanaan PPG pool daring tahun 2021. Karena saya PPG-nya pool daring. Nah, barangkali sama dengan Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Nah, terkhusus guru PAI juga barangkali ada kemiripan yang tidak begitu banyak perbedaannya, yaitu guru madrasah. Mudah-mudahan juga guru umum. Semoga bermanfaat. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat, saya pretest itu tahun 2019, nilai pas-pasan juga. Nah, TMT 2015 itu saya mengajar di sekolah swasta linear, nah, atau rumpun memiliki NUPTK. Jadi saat pretest itu memang wajib memiliki NUPTK. Pada saat itu saya kurang dua syarat karena saya sudah di negeri. Pretest tahun 2019 saya sudah di sekolah negeri. Jadi saya kurang dua syarat waktu itu, yaitu NUPTK dan TMT. Jadi saya minta TMT itu di sekolah swasta tempat saya mengajar di tahun 2015. Saya minta, saya upload. Alhamdulillah di ACC oleh operator dengan syarat waktu itu cap basah, kata operator. Nah, waktu itu saya tinggal satu syarat lagi NUPTK. 3 hari, kalau tidak salah itu 1 hari sebelum eh, tanggal terakhir atau hari terakhir penutupan eh, pendaftaran pretest. Nah, kalau tahun ini kan kalau tidak salah diundur itu tanggal 17. Nah, esok. Nah, terakhir aktivasi di akun siaga itu, jadi saya langsung barulah keluar NUPTK saya. Kalau tidak salah pagi ini keluar, jadi lepas maghrib atau isya itu saya eh, apa namanya japri, baru langsung sudah masuk NUPTK saya itu oleh operator, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya lulus di tahun 2000 19 itu, PPG tahun 2021. Karena di Kemenak PPG tahun 2020 ditiadakan. Pretest pun tidak ada. Nah, karena pandemi. Dan tidak sistem belum siap pada saat itu. Nah, sedangkan guru umum mereka PPG. Nah, karena banyak juga teman saya yang di PGSD itu lulus. Nah, di sini yang kedua akan ada daftar namanya. Jadi untuk di Kemenak itu guru PAI yang saya banyak dapat datanya. Jadi ketika sudah kita lulus eh, pretest itu, kalau tidak salah sekitar 3 bulan, maka daftar nama secara nasional itu akan keluar. Nah, yang sekarang banyak sekali videonya saya posting beberapa, ada 3 kalau tidak salah di channel saya ini. Nah, itu memang data keluar tahun 2020 yang rencananya akan PPG, namun dibatalkan. Nah, maka PPG-nya pada tahun 2021. Nah, yang sekarang PPG yang sudah dipanggil itu adalah hasil lulus pretest tahun 2018 dan 2019. Jadi data itu tidak berubah Bapak Ibu. Nah, di situ barangkali perbedaan guru di Kementerian Agama dan guru di Kementerian Pendidikan. Maksudnya data yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi lagi kecuali dia mundur. Nah, sedangkan di Kementerian Pendidikan passing grade-nya awalnya tinggi, dari 80 turun 70, terus lagi kalau tidak salah turun 65, terakhir katanya itu turun 50, tapi lebih ke 55. Maka banyak yang PPG, walaupun juga habis karena kekurangan peserta waktu itu. Nah, sedangkan di Kementerian Agama langsung passing grade-nya itu batas paling bawah, yaitu 55. Nah, jadi ketika yang lulus pretest itu datanya tidak berubah lagi. Tidak ada penurunan passing grade lagi karena sudah batas paling bawah. Jadi data tidak berubah. Jadi data yang dikeluarkan tahun 2020 hingga sekarang datanya yaitu. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, memang tanggal terbitan pengeluaran itu tahun 2020. Nah,
Nah, terus lagi tiap provinsi nanti mengambil yang kabupaten kotanya. Jadi datanya banyak, setidaknya ada 3 data itu. Jadi per provinsi secara nasional yang lulus, secara nasional yang lulus dan yang tidak lulus. Nah, itu banyak sekali datanya. Kalau tidak salah 60-an ribu khusus guru PAI. Yang lulus itu sekitar 21 ribu guru PAI. Terus lagi yang sudah PPG tersisalah sekitar 13.600-an yang sekarang sedang sedang dipanggil PPG. Nah, terus di sini ada penempatan LPTK. Nah, jadi muncul di akun siaga itu, namun tidak mengunci atau tidak berpengaruh secara apa namanya, secara ketat apa bahasanya begitu, bisa berubah. Nah, jadi jika di akun siaga itu misalnya muncul LPTKA, tiba-tiba kita dipindahkan ke LPTKB, itu tidak berpengaruh. Yang penting Bapak Ibu dapat LPTK dan PPG, intinya di situ. Nah, di sini lapor diri. Jadi ketika kita sudah dapat LPTK, maka nanti kita akan dapatkan link dari Kanwil biasanya. Nah, di-share ke kita agar lapor diri. Nah, mengisilah form, udah banyak. Maka kita mengirim 2 berkas. Nah, yang pertama hard copy, yang kedua soft copy. Jadi yang soft copy dikirim, yang soft dikirim ke email kampus, yang hardnya kita kirim melalui pos. Nah, jadi memang 2 data yang kita kirim ke LPTK. Yang berikutnya di sini, nah ini berkas, terus lagi LPTK membagi apa namanya kelompok atau kelas. Nah, jadi ini sudah mulai kita berhubungan atau berkaitan dengan LPTK. Jadi kelasnya kita sudah ada grupnya, di sana ada wali kelasnya. Jadi wali kelas itu adalah orang dosen di LPTK tersebut, semua informasinya dia akan menyampaikan. Nah, misalnya seputar kita ada pembelajaran dengan dosen A. Terus siapa yang terlambat, siapa yang belum masuk, siapa yang belum buat tugas. Maka wali kelas itu yang menelpon. Saya 3 kali yang pernah telepon, yang paling parah 21 kali saya sedang tidur. Nah, pulang mengajar kelelahan. Itu luar biasa. Wali kelas luar biasa. Nah, jadi pada saat itu saya sudah mengirim tugas karena hari petir, numpang WiFi di pustaka, ternyata tidak terkirim, keterangannya terkirim. Nah, itu 3 kali saya terjadi. Yang paling banyak 21 kali wali kelas menelpon. Nah, ini luar biasa sekali, wali kelas, pihak kampus. Nah, jadi barangkali pelajaran untuk Bapak Ibu serta kawan-kawan, karena memang jika numpang WiFi resikonya memang sangat tinggi. Mati hidupnya kita tidak tahu, karena bukan punya kita, maksudnya di sekolah. Kadang kita mengirim file itu keterangannya terkirim, namun ternyata WiFi itu mati. Jadi berkas itu tidak terkirim, barangkali belum 100% ketika kita mengupload, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang pernah saya alami 3 kali. Bahkan yang lebih parah itu sedang melaksanakan tes formatif. Itu sinyal WiFi-nya hilang. Nah, namun triknya saya tidak keluar dari LMS tersebut atau tes formatif tersebut, langsung saya tethering paket sendiri. Jadi memang paket sendiri Bapak Ibu harus standby untuk antisipasi. Nah, kalau bisa kalau HP 2 kartu, kalau bisa paketnya dua-dua diisi. Jadi sebagai antisipasi. Satu barangkali paket untuk penggunaan kita hari-hari. Nah, satu lagi barangkali backup jika memang ada WiFi di sekolah atau di rumah. Ini perlu, sangat penting. Nah, bahkan di teman saya itu, dia memasang khusus WiFi 3 bulan. Ketika saya main ke rumahnya, mengerjakan tugas bersama, itu WiFi-nya mati. Nah, salah satu jenis. Nah, sekarang kan banyak WiFi dari pihak-pihak
eh, lain. Yang berikutnya Bapak Ibu di sini di LMS. Nah, Bapak Ibu diperintahkan oleh LPTK untuk melengkapi data. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di LMS itu edit profil, di samping foto Bapak Ibu itu ada edit profil atau profil klik, nanti akan ada edit. Nah, di Bapak Ibu lengkapi. Saran saya, nama Bapak Ibu apa namanya? Jangan menggunakan gelar, jadi nama saja, huruf besar. Nah, karena nanti LPTK melihat sesuai dengan nama di LPTK, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya nanti akan ada pembukaannya ketika PPG itu. Jadi di awal ada pembukaannya secara resmi, apa namanya, semacam ya orientasinya. Jadi orientasi perkuliahan PPG. Jadi itu semua LPTK melaksanakan itu, walaupun tanggalnya atau harinya berbeda. Nah, yang berikutnya di sini pendalaman materi selama 1 bulan. Ini kalau tidak salah itu 1 bulan 1 minggu, 1 bulan lebih. Nah, 10 modul sepertinya sama di tahun ini. Ada 1 hari itu saya masih ingat 5 tugas. Nah, liburnya hari Minggu. Ya, tugas pertama itu jelas resume ada 2, KB1, KB2. Terus lagi tes formatifnya juga ada 2, KB1, KB2. Diskusi 1. Nah, barangkali yang membedakan tugas di tahun 2022 ini, analisis materi ajar dan analisis bahan ajar. Barangkali seperti 2 itu tidak ada. Nah, di tahun 2021 tidak ada 2 tugas itu. Selain dari itu hampir semuanya sepertinya ada. Namun saya tidak berani mengatakan sama. Maksudnya tesnya, pretestnya maupun tes akhir modulnya. Nah, setelah 1 bulan itu, nah Bapak Ibu juga masuk nanti ke tahapan lokakarya. Ini sudah mulai kepala berdenyut. Nah, ini kepala sudah mulai nyut-nyutan ini Bapak Ibu. Karena modulnya memang hanya 2, yaitu perangkat pembelajaran dan PTK. Modulnya hanya 2 saja, perangkat pembelajaran dan PTK. Namun, di sini Bapak Ibu bisa lihat, walaupun hanya 2 modul, namun namanya juga 1 bulan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kan, perangkat pembelajaran itu sangat banyak. Belum lagi PTK. PTK itu sebenarnya 1 atau 2 hari kita membuat PTK itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena PTK ini penelitian tindakan kelas itu kan hampir sama persis dengan skripsi. Bedanya kalau PTK adalah guru yang meneliti kemajuan di kelas, makanya dia namanya penelitian tindakan kelas. Nah, ada judulnya itu yang membedakan dengan skripsi. Kalau skripsi sifatnya umum, misalnya tentang di luar dari penelitian tindakan kelas, berarti itu umum. Sama, babnya juga sama, 5 bab. Nah, tidak masuk akal jika 1 atau 2 hari. Setidaknya untuk PTK ini hasil maksimal 1 bulan. Nah, namun karena kita daring kan tidak mungkin. Sedangkan semua tugas di Lokakarya ini waktunya hanya 1 bulan. Karena di perangkat pembelajaran juga sangat banyak. Dari mulai program tahunan, program semester, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP, terus lagi bahan ajar, apalagi namanya, sangat banyak sekali, apa namanya, minggu efektif, terus lagi apalagi, setidaknya di sini kalau tidak salah 10. Nah, belum lagi nanti ada tugas itu kalau tidak salah penilaian 3 jenis, dari mulai penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, dan penilaian afektif atau penilaian sikap. Waduh. Nah, di PTK ini juga hanya ada 2. Nah, jadi 12 tugas. Nah, itu 1 bulan.
Yang berikutnya itu review. Nah, juga ini berdenyut juga Bapak Ibu kepala. Di review ini semua tugas yang kita buat selama 1 bulan di 2 modul ini direview oleh dosen yang berbeda. Nah, biasanya di sini yang kami pahami dosen-dosen yang memang telahnya sangat tinggi atau dosen senior yang sangat bagus. Ini kalau tidak salah saya 2 minggu kurang lebih, 1 minggu atau 2 minggu seperti itu. Karena 1 hari itu direview jika misalnya berat itu 1. Nah, selama 1 hari itu 20 orang, satu kelas 20. Jadi satu-satu direview oleh dosen. Nah, berarti kita satu kelas 20, berarti 20 tugas itu semua dengan tugas yang sama direview oleh dosen tersebut. Jadi paling banyak kalau tidak salah kami waktu itu 2 tugas 1 hari direview oleh dosen. Itu dari pagi sampai sore. Nah, itu sangat terasa Bapak Ibu duduk berjam-jam di depan laptop. Ya, memang diberi izin untuk makan, minum, nah, bahkan sholat, nah, namun diberitahu. Yang berikutnya ujian komprehensif. Nah, ini 2 hari dibagi, kalau 3 hari. Jadi satu kelas kami 20 dibagi 3, jadi 1 hari itu ada 7. Nah, saya memang mengambil hari-hari awal karena sudah plong kita. Nah, walaupun memang diacak oleh dosen agar berkeadilan begitu. Nah, ini kita diuji oleh 2 dosen juga lumayan deg-degan luar biasa Bapak Ibu. Nah, setelah ujian komprehensif ini boleh dikatakan sudah mulai plong. Sudah mulai plong kita, maka lanjut ke tugas berikutnya yaitu PPL. Nah, PPL ini ada 3 minggu, PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Sarannya itu memang RPP-nya itu 1. Jadi RPP yang digunakan pada PPL 1 itu nanti juga akan digunakan di PPL 2 dan 3. Jadi PPL 2 dan 3 itu sebagai penambahan pengembangan apa-apa yang belum disampaikan pada saat PPL pertama, kurang lebih seperti itu. Kalau saya memang RPP-nya saya samakan semua. Nah, hanya saja ketika PPL videonya itu memang ada yang belum disampaikan, ada yang sudah, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya setelah PPL boleh dikatakan semua rangkaian PPG sudah selesai atau usai atau tuntas. Maka kita tidak ada lagi berhubungan dengan dosen. Nah, namun hanya dengan wali kelas kurang lebih. Jadi wali kelas menginformasikan, maka nanti akan ada induksi. Nah, ini kami dosennya datang langsung ke daerah kami, nah membahas soal-soal UP. Terus lagi ini kalau setelah 1 minggu, maka nanti akan muncullah 1 minggu ini termasuk sosialisasi UKM PPG itu dari panitia pusat yang dikoordinir oleh panitia di Kementerian Pendidikan. Karena nanti UP-nya itu tidak ada jalur lain, hanya 1 jalur. Sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan, UP itu hanya ada 1 jalur, yaitu di bawah Kementerian Pendidikan. Makanya nanti sertifikat atau sertifikasinya itu diakui atau dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nama sertifikasinya keagamaan. Nah, jadi kita bisa mengajar di madrasah, jika guru PAI sudah linear dengan mapel setidaknya yang 4 itu, kecuali bahasa Arab tidak bisa. Nah, setidaknya kita bisa mengajar Quran hadis, fikih, SKI, dan akidah akhlak. Nah, seperti teman guru ada ditarik oleh Kemenak mengajar di Aliyah. Nah, dia itu murni SPDI atau jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang mengajar Quran hadis di Aliyah. Jadi sudah linear. Nah, karena sudah keluar Permendikbud dan KMA-nya itu tahun 2019.
Nah, jadi sudah bisa. Jadi sekarang banyak Kemenak menarik guru agama itu ke apa namanya, madrasah, sekolah mereka. Nah, yang berikutnya di sini Bapak Ibu bisa lihat UKM PPG itu ada dua. Yang pertama itu uji kinerja UKIN atau portofolio. Ini 1 minggu, banyak yang diupload. Ada 6 poin. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Melakukan penelitian, refleksi diri, mencari informasi baru, melakukan inovasi baru, prestasi akademik, sesuai jurusannya, pengabdian masyarakat, dalam bentuk sertifikat dan SK kepanitiaan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini yang kita harus isi, walaupun tidak wajib ke 6-6-nya Bapak Ibu. Yang wajib itu berdasarkan sistem ada 4. Dari 4 itu pun sebenarnya jika kita mengisi satu saja, kita sudah lulus. Nah, itu sudah saya tes. Nah, jadi LPTK itu yang di tempat saya itu sangat luar biasa. Jadi per terakhir itu jam 11:59 saja itu masih diinformasikan. Namun ketika sudah ditutup, ada yang belum mengupload, LPTK itu tidak bisa berbicara lagi. Maka dia berbicara kepada panitia, mohon diberikan perpanjangan. Jadi adalah perpanjangan 1 hari untuk pengisian UKIN. Karena ini yang PPG itu Bapak Ibu bisa pahami sendiri, kita negara kepulauan yang lautannya lebih banyak, jadi banyak kawan-kawan guru itu mengajar di pulau-pulau terpencil, terluar yang dikenal dengan 3T. Itu memang sinyal susah. Mengupload itu tidak bisa seperti kita di perkotaan. Langsung sub saja, langsung apa namanya, sukses. Nah, beda dengan teman-teman kita yang di pulau, itu memang sinyal sangat sulit sekali. Bahkan mengupload berkas itu bisa setengah jam bahkan 1 jam untuk 1 atau 2 file karena sinyal yang sangat sulit. Nah, UP ini 2 hari sesuai dengan tanggal kita, hari pertama atau hari kedua. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelulusan itu rata-rata 1 bulan. Nah, namun saya itu kurang dari 1 bulan. Karena saya UP itu tanggal 4 Desember 2021, pengumuman itu tanggal 23 Desember, hari Jumat, saya ingat betul. UP saya hari Sabtu, tanggal 4, kalau tidak salah saya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Hampir setengah jam saya bercerita mulai dari pretest hingga UP dan menunggu kelulusan. Nanti mungkin saya akan bercerita juga seputar bagaimana jika Bapak Ibu serta kawan-kawan sudah lulus, khusus guru PAI, guru madrasah maupun guru mapel umum. Nah, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan apa namanya, cerita dari saya ini ada gambaran Bapak Ibu untuk langkah-langkah berikutnya. Kalau tidak salah sekarang sudah masuk itu modul ke-7 kalau tidak salah. Nah, ada yang curhat itu sudah masuk ke modul ke-7. Nah, dia baru TAM atau tes akhir modul ke-6. Berarti Senin nanti masuk ke modul ke-7. Nah, sudah juga mendekati ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan lokakarya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya berbagi cerita seputar PPG, khususnya guru PAI maupun guru madrasah. Jika ada barangkali kesamaan dengan guru umum, alhamdulillah sebagai bahan pembelajaran atau apa namanya, penambahan literasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like and share, berikan komentar barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, insya Allah saya akan menjawab semampu saya. Demikian Bapak Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.